Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita bersyukur, tidak henti-hentinya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat-Nya dan limpahan hidayah taufik untuk kita semua, maka hati kita masih dilapangkan untuk sama-sama hadir di dalam majelis ini yang tentu terasa tidak mudah untuk menghadiri majelis seperti ini, terutama di Sabtu malam yang seperti ini, yang biasanya dipergunakan dengan aktivitas lainnya, tetapi kita semua memilih untuk bertemu dan mendengarkan kalamullah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kaji bersama. Nah, insya Allah ini adalah daurah tentang keluarga sakinah di dalam kitab yang dikarang oleh As-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau adalah salah satu ulama yang berada di Saudi Arabia, berasal dari Suriah, dan pernah berguru juga menimba ilmu dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Kemudian beliau juga pernah menimba ilmu juga kepada Dr. Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan sebagai guru beliau. Dan di dalam kitab yang ringkasnya, kita boleh sebut ini adalah buku sakunya, beliau menulis yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah. Arti sakinah beberapa kali Allah sebutkan juga di dalam ayatnya. Contohnya mungkin di Quran surah Al-Fat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan hati. Jadi sakinah itu adalah ketenangan hati. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati dan membuat perasaan pemilik hati itu menjadi tenang dalam menjalankan aktivitas tertentu atau menjalankan kegiatan, muamalah, dan peribadahannya. Ini adalah sesuatu hal yang mahal harganya, karena yang kita bahas adalah masalah keluarga. Nah, berarti salah satu syarat menjadi keluarga di situ harus ada pernikahan. Dan kita rasakan bersama, yang tentu Bapak Ibu sudah jauh lebih lama daripada saya dan istri mungkin mengarungi bahtera rumah tangga ini. Dan kita rasakan bersama bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama. Ibadah yang terlama yang di dalamnya variasinya banyak sekali.
baik itu amal soleh atau godaan dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri dan anak-anakmu itu sebagai fitnah, ujian, atau bahkan disebut sebagai musuhnya. Nanti kita dengar ayatnya. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa istri dan anak-anakmu itu sebagai musuh dan sebagai fitnah, ujian. Jadi apa maksud dari kalimat itu nanti insya Allah kita akan tiba di pembahasannya. Baik, itu sebagai mukadimah di awal dan semoga aktivitas pernikahan kita, keluarga kita ini dimudahkan dalam mencapai tujuannya yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di kesempatan kali ini selain mukadimah, insya Allah kita akan bahas tentang keharmonisan. Nah, keharmonisan keluarga sejati di dalam pandangan Islam, insya Allah. Jadi nanti saya mohon dibantu oleh para ustadzah, para asatidzah yang akan membacakan dalil-dalilnya supaya lebih interaktif, insya Allah. Baik, ini adalah materinya. Materi besarnya kita namakan menggapai keluarga sakinah. Jadi kalau di terjemahan Al-Quran, sakinah fi qulub, berarti ketenangan di dalam hati. Tenang, seia sekata, jadi menjalankannya enak. Dan itu adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadi orang-orang terpilih ini yang diberikan sakinata fi qulub. Seperti itu insya Allah. Dan ini adalah kitab yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad Salih Al-Munajid hafizahullah ta'ala. Dan saya mohon izin dengan segala keterbatasan ilmu untuk menyampaikannya dan semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Terutama mungkin insya Allah untuk keluarga-keluarga muda mungkin ya seusia-usia saya seperti ini sangat cocok sekali membaca atau mengkaji kitab beliau ini insya Allah untuk bekal kita. Ini mohon maaf kalau ada suara gemericik hujan karena hujan besar sekali. Allahumma shayban nafi'an di wilayah Sidoarjo ini dan semoga jaringan wifi-nya tidak terganggu juga. Kita masih tetap bisa mengkaji kajian ini ya. Baik, kita akan mulai dari mukadimah. Mulai dari definisi keluarga itu sendiri yang dikarang oleh beliau ini. Jadi beliau di sini, keluarga ini dijelaskan adalah elemen yang terkecil yang membentuk masyarakat. Biasanya di dalam keluarga itu ada ayah atau suaminya, istri, dan anak-anaknya. Nah, jumlah anak-anaknya tergantung. Ada yang 1, 2, 3, bahkan lebih. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga. Nah, kumpulan dari keluarga ini akan membentuklah satu masyarakat. Nah, makanya di negara kita ada rukun tetangga, rukun warga, kemudian ke desa atau kelurahan, kecamatan, terus hierarkinya sampai ke pembentukan satu negara. Nah, kita sangat berkontribusi sukses atau tidaknya negara kita ini, aman atau tidaknya negara kita ini berasal dari rumah kita masing-masing. Nah, bagaimana pola pikir seorang suami, bagaimana pola pikir seorang istri untuk menghimpun semua, membentuk satu visi, dituangkan di dalam misi, dan itu dijalankan. Dan tentunya kita harapkan bersama, visinya adalah visi yang sesuai dengan syariat agama Islam yang mulia ini. Tidak boleh lepas. Nah, jadi saya mungkin sebagai kepala keluarga kecil, di keluarga kecil saya, istri dan anak saya ada 3, mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Bagaimana ketika istri saya dan anak-anak keluar dari rumah kami ini membentuk satu masyarakat yang produktif, gitu. Tidak mengganggu orang, seperti itu, bahkan berkarya untuk saudara-saudara kita lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, untuk saudara kita lainnya. Nah, jadi mari kita pastikan keluarga kita di sini adalah keluarga yang baik, gitu ya, yang baik, tidak mengganggu orang, bahkan menebarkan manfaat untuk saudara kita, terutama untuk saudara Muslim kita ya, insya Allah. Baik, kemudian di dalam keluarga itu biasanya menempati satu bangunan, biasa kita sebut rumah,
Ya, beliau menyebutnya demikian oleh Al-Mu'alif. Jadi saya ringkas-ringkas saja ya di dalam PowerPoint ini. Pemimpinnya adalah suami, tidak boleh ditawar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ini pemimpin bagi wanita. Jadi tidak boleh wanita yang memimpin di rumah. Tidak, walaupun mungkin dulu Ibu Megawati adalah Presiden Republik Indonesia ya, mantan presiden. Tetapi ketika beliau ke rumah, ya Bapak Taufik Kemas, Allah yarham, ya beliau adalah pemimpin di rumah itu. Ya, seperti itu ya. Jadi contoh mungkin Ibu Gubernur kita di Jawa Timur, Ibu Khofifah. Ibu Khofifah yang dulunya mungkin sekarang suaminya qadarullah sudah meninggalkan beliau lebih dulu. Jadi ketika beliau di jabatannya adalah sebagai pemimpin. Dulu pernah menteri, kemudian sekarang gubernur. Mungkin ketika beliau ada suami di rumah suatu saat, ada keluarga lagi, maka beliau tetap di rumah adalah sebagai makmumnya bagi suaminya. Ya seperti itu. Jadi tidak boleh dibawa jabatan yang ada di luar rumah ketika masuk ke dalam rumah tetap. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki pemimpinnya, penentu keputusan laki-laki di rumah. Kalau dibangkang maka kacau itu pasti rumahnya itu. Seperti itu, atau dibantah pasti kacau. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau. Jadi di sini keharmonisan rumah tangga mencakup hubungan di antara setiap anggota keluarga, bahkan bisa lebih luas lagi. Jadi di sini posisinya bukan hanya ayah dan ibunya saja, atau bukan hanya suami istri. Jadi di rumah nanti harus ada satu kesatuan dengan anak-anak. Nah, ini saya sangat memperhatikan ini dan masih banyak belajar bagaimana mengharmonisasikan kondisi di rumah ini. Jadi contoh mungkin saya contohkan di saya sendiri, saya ada 3 putra, tiga-tiganya laki-laki ya. Jadi dan semuanya ini belum lulus SD, masih kecil-kecil, jadi harmonisasi di rumah ini mungkin masih banyak belajar. Masih banyak belajar supaya bisa baik pengaturan yang ada di rumah ya, seperti ini. Ya contoh mungkin ketika akan menggelar kajian yang seperti ini, istri saya yang membantu, mensupport, mendukung ya. Mendukung bagaimana memposisikan anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini supaya tidak mengganggu. Ya seperti itu. Jadi di setiap kajian yang seperti ini pasti ada peran serta dari semuanya. Nah, ini yang menjadi salah satu titik bahasan kita mungkin. Baik, kemudian ini yang ditekankan oleh Syekh Al-Munajjid di sini, bahwa yang sering terlupakan keharmonisan itu adalah tidak membahas tentang syariat agama. Nah, bahkan ini mohon maaf sekali, saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi melakukan rekreasi ke tempat-tempat yang tidak syar'i. Ini subhanallah. Seharusnya ini kita hindari Bapak Ibu. Contoh, maaf ya, mohon maaf saya. Misalkan mengajak keluarga ke bioskop, menonton film-film tertentu, film drama dan lain sebagainya. Kita sesungguhnya itu sedang menonton ikhtilat. Sedang menonton orang-orang yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang bersentuhan. Jadi seolah-olah berperan sebagai suami istri di sana. Berdekatan. Bahkan ada yang satu ranjang itu. Padahal bukan mahram. Nah, ini larut dalam keadaan seperti itu. Disadari atau tidak, kita sedang menyaksikan perbuatan ikhtilat yang melanggar syariat. Saya sering diingatkan oleh istri saya. Jadi seharusnya kita harus sepakat. Jadi saya selalu diingatkan harus sepakat. Ketika kita memilih rekreasi ke tempat tertentu, sekarang harus selektif. Jadi jangan sampai di tempat tersebut itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat. Pertanyaan istri saya sama saya, Bi, bagaimana kalau kita sedang rekreasi di sana, kita wafat di sana? Subhanallah. Ini musibah. Bisa jadi kita su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi
Ini mungkin yang harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Dan setelah kondisi yang seperti itu, ya alhamdulillah kita memilah-milah dan sudah tidak pernah lagi kita lakukan berekreasi ke tempat-tempat yang di sana ada pelanggaran syariat yang berat. Bagi penghafal Quran, rekreasi ke konser musik misal. Rekreasi ke konser musik, jelas Al-Quran dan musik tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu di sini mayoritas adalah para penggiat tahsinul qiraah, para penggiat tahsin Al-Quran. Sebagian di antaranya para penghafal Quran, berusaha menghafalkan Al-Quran sekuat tenaga sampai kita wafat. Nah, kemudian salah memilih tempat rekreasi, meluap itu ilmunya, Bapak Ibu. Jadi betul-betul harus kita kawal, kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di setiap Jumat, khutbah Jumat, para khotib selalu diingatkan para jamaah ini. Janganlah engkau wafat kecuali engkau wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan yang husnul khatimah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, para jamaah, sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama mengingatkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran walaupun itu pahit ya. Walaupun itu pahit tapi ini perintah Allah, perintah Rasul. Kita saling mengingatkan dan sabar pada saat mengingatkan itu. Seperti itu. Karena memang kadang-kadang kebenaran itu pahit rasanya. Sudah bertahun-tahun kita laksanakan, ternyata melanggar syariat ya. Hal yang seperti itu. Nah, ini yang apa namanya? Yang harus kita kelola dengan sinergi ya. Sinergi dengan istri atau dengan suami juga didukung oleh anak-anak, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Runtuhnya bangunan keluarga disebabkan pasti ini. Runtuhnya bangunan keluarga disebabkan karena tidak harmonisnya dalam syariat Islam. Tidak sevisi. Tidak semisi dalam memahami tauhid. Tidak sevisi dalam memahami akidah ini. Tidak sevisi dalam memahami agama ini. Sehingga pasti itu akan timbul keretakan. Pasti. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi beliau menuliskan demikian. Al-Mu'alifnya sehingga tugas dari kepala keluarga cukup berat. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu berarti perjalanan keluarga ini harus syar'i, sesuai dengan syariat Islam supaya kita selamat. Baik, kemudian anjuran untuk berkeluarga. Jadi di sini nanti ada dalil yang insya Allah saya mohon bantuan untuk dibacakannya supaya interaktif di dalam Quran surah Ar-Rum. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Rohana. Tafadhol di unmute, dibacakan. Mohon maaf hingga artinya insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang lain bisa menyimak bacaan dari Ustazah Rohana ya insya Allah. Tafadholi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum, urutan ke-30, ayat 21. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Mumtaz. Baik, di sini sudah dibacakan tadi oleh Ustazah Rohana. Jadi beliau membacakan di sini
menciptakan pasangan, berarti laki-laki dan perempuan. Untukmu dari jenismu sendiri. Ini artinya sekufu kalau bisa ya. Sekufu dari kurang lebih mungkin latar belakang yang sama, kemudian mungkin wallahu a'lam bishawab ketika ada strata sosial yang sama, walaupun ada peluang untuk berbeda pun ya tidak mengapa kalau sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya ketika sekufu dari jenismu sendiri maka itu akan lebih enak ya. Di sini lebih tentram, kemudian ada rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Di sini ada rasa kasih warahmah, ada rasa sayang. Jadi saling menyayangi. Jadi lebih mudah adaptasinya ketika kita sekufu istilahnya, sejenis, jadi satu latar belakang gitu kan. Seperti itu. Nah, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluhu bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi dianjurkan untuk sunnahnya adalah kita berkeluarga, mencari pasangan. Jadi ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi laki-laki. Bagi laki-laki ini berat sekali pasti. Saya pikir ini bukan sesuatu hal yang tabu lah ya. Untuk laki-laki menjaga syahwat berat rasanya. Karena perempuan itu dijadikan indah bagi laki-laki. Allah yang sebutkan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, itu di dalam Quran surah Ali Imran. Nanti akan kita temukan dalilnya. Dijadikan indah perempuan bagi laki-laki. Perempuan itu indah, kata Allah. Kata Quran. Seperti itu ya. Perempuan itu indah yang bisa menarik perhatian laki-laki. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan disitulah muncul syahwat. Keinginan untuk memiliki dan lain sebagainya. Solusinya menikah. Nah, ini adalah solusinya dan berkeluarga ya, setelah menikah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada ayat berikutnya. Ini tentang posisi laki-laki di dalam keluarga. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ustazah Imro'atun. Tafadholi di unmute dulu, dibacakan ayatnya. Kita simak bacaan dari Ustazah Imro'atun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Terjemahannya sampai sini aja sesuai dengan yang ada di layar, insyaallah. Afwan Ustaz tadi nggak kelihatan pakai Al-Qur'an. Nggak apa-apa. Ya. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Iya, urutan keempat ya, An-Nisa. Urutan keempat. Ya, baik, jazakillahu khairan, Ustazah Im. Tadi sudah dibacakan, Masya Allah, Mumtaz. Jadi di sini dengan sangat tegas disebutkan bahwa laki-laki itu pelindung atau pemimpin bagi perempuan di rumah ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki itu dari hal fisik dan lain sebagainya. Dan laki-laki yang wajib untuk
memberikan nafkah, membawa nafkah dari luar rumah ke dalam rumah, dan harus dipastikan ini tanggung jawab sepenuhnya bagi laki-laki. Harta yang masuk ke dalam rumah kita adalah harta yang halal, nafkah yang halal, tidak syubhat, tidak ada unsur-unsur ribawi. Nah, ini tantangannya zaman sekarang. Riba ini dibungkus dengan berbagai macam kemasan yang indah-indah gitu ya, seperti itu. Sehingga kita terjerumus, tidak terasa itu riba. Wah, ini bahaya sekali. Jadi ini laki-laki harus sangat berilmu dalam hal ini. Dalam syariat ini harus sangat berilmu, jangan sampai membawa uang 100 rupiah pun ke dalam rumahnya dengan harta yang haram, syubhat, bahaya, bahaya besar. Ini harus kita ilmui ini masalah ini. Jadi pembahasan ini untuk ikhwan khususnya untuk masalah muamalah ini. Jadi mungkin suatu saat akan dikaji oleh para asatidz kita lainnya. Baik, kita lanjutkan. Tentang jagalah keluarga dari api neraka. Nah, ini tanggung jawab besar, tadi sudah kita kupas sendiri. Masalah bagaimana kita sebagai laki-laki harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga dari siksa api neraka. Neraka itu bagaimana sih keadaannya? Bahan bakarnya apa? Dijelaskan oleh Allah ini. Di dalam Quran surah At-Tahrim urutan ke-66 ayat yang ke-6. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Asma ya. Silakan di sebelah mana ini? Ya, silakan di unmute dulu Ustazah Nur Asma. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun qiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim urutan ke-66 ayat 6. Jazakillahu khairan, Masya Allah, Mumtaz. Kita lihat di sini, tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah Nur Asma. Jadi Allah menyeru hanya kepada orang yang beriman. Kalimatnya bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang diseru adalah orang-orang yang punya iman saja. Yang punya iman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah gambarkan di sini, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia di sini manusia yang pasti buruk lah kalau masuk ke neraka. Itulah jadi bahan bakarnya, dan bebatuan yang pasti buruk lah kalau di sana. Jadi tidak ada ya baik-baiknya gitu, dan kita rasanya ya tidak mampu lah menanggung beratnya siksa api neraka ini. Kita harus optimis bahwa dengan amal soleh kita, semoga Allah kumpulkan kita semua ini di dalam surganya Allah yang maha indah. Amin Allahumma amin. Lihat di sini, Allah gambarkan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan para malaikat ini tidak pernah durhaka, dalam arti tidak pernah menolak perintah Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang diperintahkan, dikerjakan. Kalau misalkan di neraka bukan kita lah, ada segolongan manusia ini diperintah disiksa, ya disiksa sesuai dengan kadarnya.
Dan sudah tidak usah kita perpanjang, neraka tidak akan mampu kita memikul. Jadi mari kita pilih jalan menuju ke surga dengan ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yaitu mau ke surga, jalannya harus disertai dengan ilmu. Ya, seperti ini. Baik, ini adalah tentang jaga keluarga dari api neraka mutlak. Pemeran utamanya di sini adalah suaminya. Jadi ayahnya. Seperti itu ya. Nah, sehingga termasuk saya merinding ketika selalu membaca ayat ini. Berarti tanggung jawab yang ada di pundak saya ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi, sangat berat, tetapi kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan perjalanan kita ini, menjaga diri saya sendiri, misalkan saya contohkan, dan menjaga istri dan anak-anak saya minimal yang ada di rumah kecil saya ini bisa selamat dan masuk surga semua. Kita dikumpulkan lagi nanti di surga. Amin. Baik, kemudian kita masuk di dalam hadis tentang bahwa menikah ini adalah separuh agama kita ini sudah selesai. Ya, insya Allah ini hadis ini akan kita bacakan dibacakan oleh Ustazah Eka ya. Oleh Ustazah Eka. Jadi silakan di-unmute Ustazah Eka untuk membacakan hadisnya untuk kita semua dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza tajawwajal abdu faqad kammala nafsad dini falyattaqillaha fin nasi fil baqi finis fil baqi. Yeah. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 625. Jazakillahu khairan. Ustazah Eka sudah membacakan hadis ya tentang bahwa menikah ini memang sudah menyempurnakan seluruh agama. Bagaimana tidak? Permasalahan besar bagi kita semua, terutama bagi seorang ikhwan adalah masalah syubhat dan masalah syahwat. Kalau dua ini beres hidupnya itu. Dua yang harus dijaga. Jadi seperti saya ini, tantangan terbesar dalam hidup saya, di sisa umur hidup saya ini adalah masalah syubhat dan masalah syahwat. Syubhat itu apa? Nah, ada di dalam, sudah dibahas secara terperinci oleh guru kita, Ustadz Askar Wardana, LCMPD, Hafizahullah Ta'ala, bisa dibuka lagi di dalam salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'in Nawawi. Jadi syubhat ini adalah sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya. Jadi alangkah lebih baik itu untuk ditinggalkan. Syubhat itu belum jelas halal dan haramnya itu. Nah, lebih baik ditinggalkan. Dan para ulama bilang, hati kita ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar. Jadi ini betul-betul sandaran kita ini dalil. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian athar para sahabat, ijma ulama, dan al-urf. Ini komponen yang terakhir tentu dengan konsorsium para ulama tadi. Kesepakatan para ulama dengan pendapat-pendapat yang dilandasi oleh dalil-dalil yang sahih. Kemudian syahwat. Berat lagi Bapak Ibu bagi ikhwan ini. Kita lihat di handphone ini, handphone, gadget. Ini kalau kita kelola hati kita, tidak kita kelola handphonenya, bahaya besar. Terutama pada saat kita sendiri. Tidak ada manusia yang melihat kita. Apa yang kita klik di dalam handphone ini? YouTube, bisa pilih YouTube. Bisa yang baik, yang maslahat, bisa yang mudarat. Telunjuk kita ini. Telunjuk kita digerakkan oleh hati kita. Jadi luar biasa beratnya. Dan bisa jadi
dorongan syahwat ini, karena ada bisikan syaitan, akhirnya kita mengklik sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Ini berbahaya besar. Jadi syahwat ini jelas sekali. Tapi tidak hanya faktor seksual seperti itu ya, syahwat itu, karena ada rasa ingin memiliki tunggangan. Kalau di dalam Quran mungkin kalau saat ini kendaraan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Ini jelas sekali. Jadi ini harus kita kelola. Ini masalah syahwat ini. Jadi insya Allah masalah syahwat ini bisa mendorong kita ke perbuatan zina malah. Ini berbahaya. Berbahaya. Zina itu di dalam agama Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Isra. Nanti kita bacakan ayatnya. Saya mohon bantuan. Jangankan dilakukan, disentuh, didekati saja jangan. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Apa sebabnya? Nanti kita bacakan ayatnya. Insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Dewi ya, Ustazah Dewi. Saya mohon bantuan dibacakan Quran surah Al-Isra ayat 31 dan 32. Jadi saya tidak tampilkan di dalam slide ini untuk menopang pendalilan dari hadis ini. Kita simak ya. Kenapa zina ini tidak boleh didekati? Tafadhol, mungkin sudah siap ya. Ustazah Dewi bisa bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jazakillahu khairan. Wa'alaikumsalam. Ini sudah jelas sekali di dalam ayat tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah Dewi. Jadi di sini jangan membunuh anak-anakmu. Gak boleh aborsi itu. Gak boleh misalkan ada hamil di luar pernikahan. Kemudian anaknya dibunuh. Anaknya gak punya salah. Yang salah perbuatan orang tuanya. Mendekati zina dan melakukan zina. Nah, tentu ini pembahasan fikih yang lebih panjang lagi. Bagaimana status anak, bagaimana orang tuanya. Kalau dibahas sekarang tidak akan mencukupi waktu kita. Nah, sehingga di sini tidak boleh dibunuh. Dan jangan takut kita punya anak ya. Pasti anak itu sudah dijamin. Allah sudah sebutkan tadi. Sudah sebutkan kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kamilah Allah melalui perantara para malaikatnya yang memberikan rizki kepada anak-anak dan kepada kita. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Jangan khawatir masalah rizki itu. Sudah ditentukan, tinggal ikhtiar, dijemput, diilmui cara mengikhtiarnya. Tetapi amal belum tentu ada kepastian kita masuk surga atau tidak. Sehingga harus berburu masalah amal soleh ini. Nah, kemudian tadi wala taqrabuz zina sudah dibacakan oleh Ustazah Dewi ya. Jangan dekati zina, wala taqrabuz zina. Tadi sudah disampaikan innahu kana fahisyatan. Fahisyatan itu perbuatan keji. Sesungguhnya itu perbuatan keji wasa'a sabila dan jalan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Keji jalannya buruk. Rentetannya itu panjang sekali, enggak ada bagus-bagusnya udah. Sehingga pagari dari awal, kelola syahwat, jangan dekati zina. Ini gadget-gadget kita ini, gawai-gawai kita ini, potensinya besar sekali untuk menjurus ke arah sana. Banyak sekali kita temukan di medsos atau di berita-berita nasional, ini gara-gara
gawai kita ini. Gara-gara gawai akhirnya perbuatan zina terjadi. Bahkan mungkin janjian di tempat tertentu untuk berbuat zina ya karena gawai ini. Sehingga kita berlindung kepada Allah, semoga teknologi ini bisa mengarahkan kita kepada satu kondisi yang maslahat, yang bermanfaat untuk kita semua, yang mendekatkan kita ke jalan menuju surganya Allah Jalla Jalaluhu. Satu bukti lagi, saya mungkin bisa dibantu ya, dibacakan surah Ali Imran oleh Ustazah Sundari, insya Allah. Ini masalah syahwat. Syahwat itu apa aja sih yang ada di dunia itu? Tafadhal Ustazah Sundari, di unmute dulu. Dibacakan, Bapak Ibu bisa mencari dalil ini di dalam Quran surah Ali Imran. Urutan yang ketiga, ayatnya ke-14 dan 15. Allah jelaskan syahwat atau keinginan, dorongan keinginan kita itu apa aja sih? Silakan, tafadhol Ustazah Sundari bisa membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari minadh dhahab Muqantarati minadh dhahab. Saya ulangi, Tat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Tafadhol, terjemahannya dibacakan. Semua, Tat? Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, Satu, perempuan-perempuan, satu, perempuan, kemudian anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk dalam harta benda yang bertumpuk, tiga, emas, terus perak, zahabi wal fiddah, perak, emas dan perak, ya. Kuda pilihan, hewan khailil, ternak, musawamati wal an'am, ya. Kemudian wal harf, terakhir, dan sawah ladang. Dzalikal mata'ul hayatud dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, baik. Itu syahwat kita ini. Macam-macam ya. Wanita disebutkan pertama tuh, bagi laki-laki berat itu. Godaan wanita. Jadi harus menikah. Solusinya menikah. Jadi supaya syahwatnya ini disalurkan di tempat yang benar dan menjadi ibadah.
Kemudian anak-anak tadi dan rinciannya banyak sekali ya, Ustazah Sundari sudah bacakan. Kemudian Allah katakan apa sih sebetulnya? Kul a'unabbi'ukum, dan selanjutnya ila akhiri ayat. Terjemahnya dibacakan. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, Ya. maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Nah, apa? Apa yang lebih baik dari tadi yang sudah disebutkan di ayat pertama ya, dari mulai zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanati dan seterusnya. Apa yang disebut Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka atau bersedia surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ulangi, kul a'unabbi'ukum dari terjemahan ayat selanjutnya, ayat 15. Dari awalnya. Ya, silakan. Maukah kamu aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dan dari yang demikian itu? Ya, apa bagi katanya? orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Wallahu basyirum bil ibad. Nah, ini yang dikabarkan Allah, yang jauh lebih indah dari apa tadi syahwat yang dikabarkan, yang digodakan kepada manusia, maka ada surga, ridho Allah, ada pasangan yang suci nanti. Ya, itulah karunia terbesar. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat wajah Allah Jalla Jalaluh. Ini cita-cita kita bersama. Ini Masya Allah. Baik. Selesai. Jadi dengan menikah ini, persoalan masalah syahwat minimal sudah selesai. Masalah syahwat sudah selesai. Makanya disebut oleh Nabi di sini, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh agamanya. Jadi, kammala nasfaddini. Jadi sudah menyempurnakan separuh agamanya. Masalah syahwat selesai. Tinggal masalah syubhat dan lain-lainnya dikelola dengan baik. Nah, ini yang menjadi titik berat mengapa dianjurkan untuk berkeluarga. Baik. Keluarga adalah ujian. Nah, dikabarkan oleh Allah di dalam Quran surah At-Taghabun. Di sini ayatnya ke-14 dan 15. Insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Nurul. Jadi kita simak ya, Ustazah Nurul, silakan di-unmute. Dibacakan ayatnya. Nanti kita akan ambil faedah-faedah dari ayat-ayat ini ya, insya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya. Artinya Ustaz? Ya, terjemahannya. Ya, ayat yang ke-14, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang ke-15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ya, Masya Allah.
Jazakillahu khairan. Jadi di sini Allah mengabarkan lagi, menyeru pada orang-orang yang beriman bahwa istri-istrimu dan anak-anakmu, jadi ini seruannya pada laki-laki ya. Jadi karena di sini ada kata-kata sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maksudnya apa? Jadi saya nukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir di halaman 10, jilid yang ke-10, jilid yang terakhir. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa istri-istri yang menjadi musuh maksudnya istri atau anak yang dapat menjadikan seseorang lalai dari berbuat amal soleh. Nah, jadi yang tidak support ini, istrinya dengan anaknya ini tidak mensupport suaminya dalam berbuat amal soleh. Nah, sehingga ini menjadi musuh. Nah, itulah istri dan anak yang menjadi musuh bagi seorang laki-laki, bagi seorang ikhwan. Nah, ketika disebutkan di sini ketika lalai dari sesuatu amal soleh. Nah, sehingga ini ada tafsir Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran, beliau di sini menukil dari Quran surah Al-Munafikun. Saya bacakan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasiruna. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan dari zikrullah. Jadi mengingat Allah, dan barang siapa yang melakukan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi ini tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari ayat yang lain yaitu Quran surah Munafikun. Al-Munafikun di ayat yang ke-9 insya Allah. Sering mungkin ini kita dengar ya. Jadi di sini ada tambahan lagi. Jadi ketika Allah berfirman dengan kata fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, maksudnya berhati-hatilah kepada jalan syariat, kepada agama. Ketika ini sudah melalaikan, maka ini menjadi musuh sesungguhnya. Dan harus, yang namanya musuh, pasti harus ada penyelesaian di situ dengan musuh kita. Tentunya penyelesaian yang baik, begitu ya. Jadi ini yang menjadi titik berat dari keluarga adalah ujian. Jadi harus saling support ini, harus kompak di dalam rumah ini. Jadi harus satu visi dalam masalah membina bahtera rumah tangga ini. Dan kalau bisa, jadi kalau bisa persepsi tauhidnya ini mantap sama, akidahnya itu sama, terhindar dari perbuatan syirik, terhindar dari perbuatan bid'ah, fokus menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah belum terlambat. Mari kita kaji, mari kita ilmui mana perbuatan-perbuatan yang syubhat, perbuatan yang mengganggu syahwat, perbuatan-perbuatan yang haram, kita tutup rapat-rapat dan kita buang jauh-jauh dari rumah kita. Kurang lebih seperti itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Adapun di sini ketika jika kamu memaafkan dan lain sebagainya, ini ada asbabun nuzulnya di sini, ada cerita. Jadi ketika di sini ada Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang tentang maksud ayat yang ini. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam di kota Mekah. Kemudian mereka hendak bertemu dengan Rasulullah SAW, namun istri-istri dan anak-anak mereka ini menolaknya. Nah, ini berarti di sini sebagai salah satu contoh bahwa istri dan anak-anaknya ini adalah melarang dari perbuatan amal soleh. Bagaimana bisa mau bertemu dengan Rasulullah SAW dilarang. Nah, setelah mereka mendatangi Rasulullah, mereka melihat banyak yang berilmu, kemudian mereka bermaksud memberikan hukuman kepada istri dan anak-anak tadi, karena ini wilayahnya sudah menjadi musuh. Nah, di sini jangan sampai salah kaprah, karena ayat ini bunyinya adalah sebagai musuh, jadi harus diperangi di rumah. Enggak seperti itu. Maksudnya di sini, nah di sini kemudian mereka bermaksud memberikan hukuman kepada istri dan anak-anak mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya di sini ketika istri dan anak-anak kita ini membuat kita lalai terhadap amal soleh, maka
dinasihati dengan proporsional, jadi dengan baik, dengan kalamullah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ini lebih utama insya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksud dari ayat Quran surah At-Taghabun urutan ke-64 ayat 14 dan ke-15. Rasanya sudah mencukupi ya. Jadi di sini karena waktu juga sudah 1 jam kita lihat di sini kurang lebih, sehingga di pertemuan kali ini sepertinya kita hanya membahas tentang mukadimahnya saja, ya insya Allah tentang bab 1 yang sejatinya adalah inti dari kajian kita di malam hari ini, ternyata tidak cukup waktunya untuk terbahas, sehingga insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik dan memberikan kemudahan, kelapangan hati kita untuk tetap bermajelis. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi di mukadimahnya ternyata cukup panjang ya dengan dalil-dalil yang ada. Jazakunallahu khairan pada para asatidzah, pada ustadzah yang sudah membacakan dalilnya, sehingga bisa kita simak semua bacaan Quran dan terjemah-terjemah serta faedah-faedah secara singkat dari ayat-ayat tersebut yang sudah dibaca. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.